Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat PJ Bupati Bangkalan beserta jajaran Forkopimda Bangkalan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik segala kesempurnaan, kebahagiaan dan juga kemuliaan, yang mana atas segala nikmat karunia serta hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertatap muka, bertegur sapa serta bersilaturahim dalam acara launching kalender event tahun 2024 Kabupaten Bangkalan pada hari ini Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 bertempat di Pendopo Agung Bangkalan. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, launching kalender event dilaksanakan bertujuan untuk memperkenalkan event-event yang akan kita hadapi di tahun 2024, juga menginspirasi calon wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bangkalan. Untuk itu, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, agar segala usaha dan ikhtiar kita pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah, marilah kita bersama-sama berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Andri Kurniawan SST Pariwisata. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
اللهم يا مدبر دبر، يا ميسر يسر، يا مسهل سهل، سهل أمورنا وبلغ مقاصدنا، واشرح صدورنا ودمم مسراتنا، وبارك أولادنا وأرزاقنا وعلومنا وكل ما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Andri Kurniawan kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan saksikan bersama sambutan penjabat Bupati Bangkalan sekaligus meluncing secara resmi kalender event tahun 2024 Kabupaten Bangkalan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Arif Mulyadi MSI kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita semua tetap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kesehatan, keselamatan, juga kebahagiaan, dan alhamdulillah juga bisa bersilaturahmi sesepuh masyarakat di sini, juga tokoh-tokoh wisata, tokoh-tokoh kebudayaan, Forkominda, para camat, dan tentunya generasi muda dari Gcraft dan pengusaha-pengusaha muda di Bangkalan. Dalam kesempatan ini kami mohon izin langsung Bapak, bahwa dengan dukungan Bapak semua para sesepuh dan tentunya tokoh masyarakat yang saya selalu berkonsultasi untuk bisa membuat kalender event di Bangkalan. Kegiatan ini tentunya saya berharap Bangkalan ini ada kegiatan yang terus menerus dan bisa menghadirkan banyak orang, karena dengan hadirnya banyak orang ini tentunya akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara multiplier effect. Jadi kalau ada orang satu datang ke Bangkalan kemudian dia berkunjung ke tempat saya, setelah itu dia berjalan-jalan makan siang ataupun tidak usah keluar, ketika dia berkunjung ke tempat saya kemudian saya suguhi nasi bebek sinjai, itu berarti saya sudah membantu peternak bebek sinjai sampai yang ke pembeli makanannya. Karena apa? Menu bebek sinjai itu dimulai dari telur, ditetaskan, dirawat menjadi bebek kemudian dipotong, dimasak, sampai dimakan, dikonsumsi. Ini semuanya berkegiatan ekonomi. Itu baru satu orang, hanya makan bebek sinjai. Kalau dia mungkin 5, 10, sampai 20 orang, tentunya ekonomi akan berputar dengan cepat. Tidak hanya di bebek sinjai misalnya, kita berkunjung ke makam agung atau mungkin sholat duhur dan sholat asar atau maghrib di Masjid Agung, dia tentunya akan ke situ parkir. Parkir pun tentu akan berdampak ekonomi pada tukang parkirnya. Nah, harapan saya yang kecil-kecil lah tugas Pemda untuk bisa terus mengikat dan meminta masyarakat untuk bisa berkunjung ke Bangkalan. Dalam hal beberapa waktu lalu memang ada beberapa tulisan di media sosial bahwa Kapok berkunjung ke Bangkalan. Nah ini kan yang menulis nih kok kebetulan orang Bangkalan juga. Jadi saya heran. Tapi apapun itu bagi saya melakukan handicap. Saya tetap cinta Bangkalan, saya cinta Madura. Saya sekali lagi bukan orang Madura, saya tidak bisa bahasa Madura, tetapi ditugaskan di PJ Bangkalan ini sangat bersyukur. Yang tadinya ketika saya mendapatkan penugasan, saya klik Bangkalan itu mana, apakah di sini atau di dalam. Ternyata di tepi Suramadu. Yang keluar beritanya mengasihkan gitu Pak. Bahkan istri saja takut. Terus gimana Pak? Udah tenang, bismillah. Nah, ketika saya turun ke sini, saya telepon ke paman saya, Pak, saya mohon izin, Om, mau tugas di Bangkalan. Apa? Bangkalan? Kaget saya kan. Oh, kok takut juga Bapak ini. Kamu harus bersyukur, malah nangis. Kamu harus bersyukur di sana karena kamu bertugas di tempat di mana NU pertama kali dirancang dan didirikan. Terus dipanggil istrinya,
ibu-ibu nih Arif nih mau tugas ke Bangkalan. Alhamdulillah, wah subhanallah, wah, semuanya berdoa untuk saya. Saya jadi kaget kan, kok mendoakan saya? Arif, kamu ke sana tugasnya hanya satu, ngaji. Perintahnya itu om saya. Dia dari P3, omnya istri sih sebenarnya, Bapak Hosin Kumedi, terakhir dia dubes di Lebanon. Nah, kamu sekarang cari, kamu harus sowan ke Syekhona Khalil. Saya tanya ke ajudan, temuin ya, Pak Syekhona Khalil ada nggak kalau malam-malam? Itu saya nggak bohong Pak, betulan, karena saya nggak tahu. Bu saya sini, Pak itu ke makam, ke makam, itu udah almarhum. Sudah Pak, saya baru ngeh kalau itu ternyata pendiri NU. Saya langsung ke sana, habis gladi bersih langsung menuju ke makam Syekhona Khalil, saya berdoa, pulangnya disuruh lapor ke temannya beliau, temannya om saya itu, dia teman di pondok pesantren, sampai kemudian naik haji berbarengan terus, Pak siapa namanya, Imam Bukhari. Saya cari, Pak Imam di mana? Nggak diangkat-angkat teleponnya, ternyata ada informasi beliau di Kalimantan. Sehingga malam itu saya kesowan ke rumahnya nggak ketemu, sudah setengah 12 malam. Mampirlah, ada yang masih rame-rame, saya coba mampir, ketemulah Kiai Maki, ketua NU. Saya diskusi itu sampai dengan hampir jam 1 pagi. Baru saya pulang ke Surabaya, paginya dilantik Bu Gubernur, langsung ke sini. Jadi itu suatu kebanggaan bagi saya. Di awal saya datang yang tidak kenal siapapun, ternyata menyambut saya dengan baik. Dan alhamdulillah 3 bulan sekarang masuk ke 4 bulan, saya tidak pernah dapat cemberut Pak. Dapatnya senyuman terus. Jadi saya pikir, Bangkalan ini sangat bagus. Tapi kok ada yang tega mengatakan kapok ke Bangkalan ini, yang saya buat nggak bisa. Harus saya lawan dan saya akan sosialisasikan terus bahwa Bangkalan adalah kota yang humanis, kota yang betul-betul bermartabat. Ini yang saya ingin tampilkan, dan saya inginkan ada kalender event ini yang harus betul-betul bisa dilaksanakan. Untuk nanti kepala daerah yang akan datang di akhir tahun nanti akan pemilihan, ini saya pancangkan kalender event, semoga tahun depan bisa ditingkatkan kembali. Terus terang saya tidak akan mampu melaksanakan apa-apa karena hanya 1 tahun, itu saja kok diperpanjang nih Pak. Jadi 3 bulan evaluasi kemarin, alhamdulillah masih belum ada peringatan, nanti kalau berjalan terus berarti April saya evaluasi kembali, kalau diizinkan ya berarti saya lanjut lagi sampai 3 bulan berikutnya, sampai pemilihan kepala daerah yang akan datang. Itu semua juga doa restu Bapak Ibu, dan kalau diizinkan Bapak Ibu dan pimpinan, tentunya semuanya atas rahmat subhanahu wa ta'ala ini. Nah, dalam kesempatan ini saya coba untuk membuat kalender event Pak, dimulai dari Januari mestinya. Saya sudah arahkan ke Diknas, masukkan Januari jangan Februari. Kenapa saya masukkan Januari? Saya canangkan di sini Januari adalah pekan integritas. Kenapa pekan integritas? Di awal tahun anggaran semua ke OPD harus menandatangani fakta integritas. Dia bertanggung jawab tentang penggunaan dana dari masyarakat dan akan dicek 3 bulan sekali. Dia punya program kerja, apa tugasnya OPD. Dalam 3 bulan saya berencana ini Pak, ini harus kita evaluasi 3 bulan sekali. Dilaksanakan atau tidak anggaran tersebut. Jangan kemudian di akhir tahun baru kemudian dilaksanakan. Karena saya masuk di akhir September 2024, kemudian saya memulai masuk di awal Oktober untuk masuk ke Pemda, walaupun saya sudah mulai berjalan di tanggal 25 hari Senin saya sudah masuk dan didemo pertama kali oleh Pakis, selanjutnya didatangi koordinasi oleh Pak Jimhur. Nah, tapi saya terima kasih sekali karena beliau-beliau memberikan catatan kepada saya. Jadi pemerhati Bangkalan, saya nggak bilang aktivis, pemerhati itu memberikan catatan saya. Dia mendemo saya, memberikan catatan apa yang harus saya kerjakan. Itu saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Saya nggak perlu belajar Pak. Ibaratnya udah dikasih catatan, kamu kerjakan ini. Jadi saya nggak perlu melihat lagi gitu. Itu saya ucapkan terima kasih pada para pemerhati, Pak Jimbur, Pak Abdurrahman Thohir, dan ada Lira dan para rekan-rekan mahasiswa. Hanya yang saya minta waktu itu adalah tidak perlu kamu bawa sound system, teriak-teriak di depan pendopo. Kenapa? Sekali kalian berbuat itu, orang akan takut masuk Bangkalan. Saya sampaikan ke Pak Haji Jimur, Pak, kalau nanti datang berombong-rombong orang takut Pak. Dikit-dikit demo di Bangkalan, dikit-dikit demo. Bahkan presidennya pesan kepada saya, kamu bisa atasi demo-demo nggak? Saya bisa Pak. Terus katanya banyak preman, nggak ada masalah Pak, karena saya berkumpul dengan mereka. Saya dapat undangan dari alim ulama, iya. Nanti malam saya diundang tokoh masyarakat, iya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya saya tidak akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Itu rahasia saya. Nah, terkait itu semua, jangan ketawa Mas Adim, nanti tak ceritain. Presiden menitipkan hal itu.
punya atensi khusus terhadap Bangkalan. Beliau mengakhiri bilang gini, sambil ketawa, yang penting aku titip Bangkalan ya. Siapa Pak? Itu tugas dari Pak Adim nih, ketawa terus nih Pak, itu tokoh muda tuh dulu ketawain saya terus tuh Pak Adim. Enggak, beliau saja menitipkan untuk Bangkalan, memberikan atensi. Saya bilang tidak ada masalah Pak, demo-demo itu hanya memberikan catatan kepada saya untuk seperti ini. Premanisme tidak ada juga di sana. Saya membangun, saya minta semua OPD men-share kegiatannya di medsos untuk melawan berita-berita medsos tersebut. Alhamdulillah sudah berjalan sedikit demi sedikit, mulai di medsos sudah munculnya Bangkalan berkegiatan. Muncullah kejadian kemarin, perkelahian antar warga. Saya agak panik. Dengan kematikan saya harus segera meng-counter. Karena teman-teman nelpon, viral nih kamu, viral katanya. Aduh, padahal waktu kejadian saya sudah telepon Pak Camat, Pak Imam mana Pak Camat? Pak Imam ada Tanjung Bumi. Nah, dia laporan, saya bilang Pak Camat, kamu sekarang harus di lokasi. Siapa? Saya masih di kantor. Oke, kamu jangan pergi-pergi. Tungguin, lihat puskesmas sebelah saya Pak. Ya, laporkan setiap perkembangan. Dari mulai lokasi dibawa ke puskesmas, saya laporkan ke Forkopimda di grup. Pak Danana bilang, Pak kita bergeser, nggak usah, tunggu dulu perkembangan. Karena Pak Kapolres belum respon. Ternyata Pak Kapolres sudah menuju ke lokasi. Nah, di foto-foto yang ada memang mengerikan. Nah, saya bilang pada Pak Camat, segera malam ini kirim ke RSUD. Kalau tidak, nanti warga akan tunggu semakin banyak. Karena di video saya itu semakin banyak dia ngumpul di depan puskesmas sama kantor kecamatan. Angkut, Pak ambulan cuma satu, cari pokoknya 4. Saya hubungi RSUD, kirim ambulan untuk diberangkatkan ke otopsi di sini. Walaupun saya tidak bilang otopsi, ya diamankan di RSUD untuk disucikan. Tapi kemudian dialog Pak Kapolres dengan warga akan diotopsi. Kalau nggak diotopsi nanti akan dibongkar kembali, akhirnya diberikanlah oleh keluarganya, dibawa ke RSUD. Itu salah satu cara untuk meredam supaya masyarakat nggak kaget-kaget, nggak tanya-tanya kenapa. Taunya udah di RSUD. Alhamdulillah ternyata memang itu pertengkaran kelompok antara kelompok dan bukan pribadi, sehingga saya agak bersyukur tidak akan terjadi pertarungan antar desa. Dan saya yakin bahwa masyarakat Bangkalan semuanya sangat humanis. Dan saya buktikan kembali, saya diceritain Pak Forkopimda, Pak Pilkades tahap pertama mengerikan, tahap kedua mengerikan, ini Bapak tahap ketiga jangan sampai mengerikan. Saya udah gemeter tuh Pak, aduh gimana nih ya. Pak Kapolres bilang, Pak saya siapkan Brimob, ya wis Pak Dandim, Pak Danlanal mendukung. Oke, gimana caranya? Yuk kita keliling. Pak nggak usah keliling semua. Enggak, saya mau keliling di setiap TPS yang saat ini melaksanakan Pilkades. 14 lokasi saya ajak Forkopimda keliling. Mau turun, saya nggak takut Pak. Kok kelompok di sana, kelompok di sini. Dan suasananya sunyi senyap. Tidak ada riuh. Kan takut nih. Aduh gimana ya, wajahnya tegang melihat saya gitu dari jauh. Sudah bismillah aja. Bismillah udah sampai sini, masa nggak turun mobil kan? Saya buka mobil, turun bersama Pak Danana, Pak Kapolres dan lain. Saya salami satu persatu. Ternyata begitu saya salami langsung senyumnya melebar, kelihatan giginya. Aku langsung alhamdulillah. Ternyata warga Bangkalan memang betul-betul sangat humanis dan sangat kekeluargaannya sangat tinggi. Itu yang menjadi kebanggaan saya Pak. Sehingga saya bercita-cita pokoknya harus ada event di Bangkalan yang membuat Bangkalan ini terkenal dengan senyumnya. Dan saya minta kepada media tidak ada kata carok. Itu perkelahian sama kayak di Bekasi, kayak di Jakarta berantem pakai senjata sering tuh. Kenapa nggak mereka diekspos? Bangkalan selalu dalam tanda kutip dijelek-jelekin. Saya bilang nggak terima. Saya minta media tidak boleh lagi merekam atau melaporkan kejadian berantemnya mereka dengan senjata tajam dibilang istilah carok. Karena carok yang saya pelajari di buku adalah itu kegiatan sangat-sangat pribadi, dilakukan satu persatu. Satu lawan satu maksudnya, tidak berkeroyok-keroyokan. Kalau keroyok-keroyokan itu namanya tawuran. Di Jakarta sering banget, hampir tiap malam ada tawuran. Ini di Bangkalan selalu diviralkan seperti itu. Sehingga saya mencoba melawan itu dan saya sepakat dengan teman-teman OPD, konsultasi dengan sepuh untuk membuat kali ini relevan. Januari dimasukkan nanti Mas ya, Mas pariwisata, bahwa Januari adalah pekan integritas Bangkalan. Sehingga memulai anggaran yang dilaksanakan oleh Pemda untuk berikan pelayanan dimulai dengan pekan integritas. Ini akan menjadikan contoh bagi Pemda-Pemda yang lain. Kalau Pemda yang lain datang ke sini studi banding, apa sih pekan integritas, akan mendatangkan ekonomi yang berputar di Bangkalan. Selanjutnya di bulan Februari, nanti akan ada yang mungkin di scan, bisa ditampilkan nggak? Slide-nya ada?
Mana? Kayaknya agak terganggu. Nah, coba scan. Yang keluar ini, yang tadi paparan itu kan ada toh? Dibuka. Yang Februari apa-apa itu ada? Di konsep kan ada tuh. Nah, agak diperbesar. Di bulan Februari kita akan merencanakan kegiatan nggak nyampah, nggak susah. Jadi awal tahun setelah OPD mencanangkan fakta integritas, dia mulai berjalan. LH sudah mulai keliling, menanamkan bahwa di sini ada kegiatan pungut sampah atau apapun yang menunjukkan dan melatih warga masyarakat dari mulai anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Karena saya juga nggak terima ketika ada suatu kegiatan sampahnya di mana-mana dibilang ini habit Pak. Jangan sampai kita udah terkenal dengan orang yang humanis dan keluar tinggi masuk menjadi habit. Saya nggak mau itu terjadi. Dan saya minta seluruh SD, seluruh di wilayah Pak Camat, cek mereka harus punya lubang sampah. Jangan ditumpuk di depan sampah-sampahnya, kalau perlu dipisahkan antara plastik dan yang organik. Kemudian ada melam teraburan yang pertama kita adakan di bulan Februari. Kemudian di situ juga Dispora mengadakan kejuaraan renang se-Kabupaten Bangkalan. Kita belum punya kolam renang, tetapi kita laksanakan di Surabaya dan alhamdulillah event yang kemarin sangat berhasil karena diikuti oleh hampir 34 provinsi yang ada di tidak lengkap 38 tapi 34 yang ikut hadir mengikuti kejuaraan, dan dari Papua pun hadir kalau nggak salah Pak Diat ya. Nah, kemudian di bulan Maret juga akan ada pencak silat kompetisi. Ini akan rutin berkelanjutan setiap tahun bahwa ada kejuaraan pencak silat yang akan menghadir atau dilakukan di Bangkalan. GOR ini akhir tahun ini siap, akhir bulan ini siap ya GOR? Juni. Jadi nanti festival ini dilaksanakan di mana nih Maret nih pencak silat? Di UTM. Oke, di UTM. Kemudian ada bazar takjil karena ini menghadapi bulan puasa, tetapi apapun itu kalau toh tidak bulan puasa di bulan Maret, bazar takjil ini akan kita gantikan dengan makanan khas. Ada bubur sobe dan sebagainya. Itu menjadikan kalender event di tiap bulan Maret. Di April kita akan mengadakan festival Telasan Peto. Ya, ada di situ Petoh. Nah, itu nanti akan jalan. Kemudian kenapa di April saya buat tahun ini hanya sekali, karena saat itu pada bulan hari raya kalau nggak salah ya. Di bulan Mei akan ada jelajah Kabupaten Bangkalan. Jelajah ini semacam lintas alam yang nanti eventnya bisa berganti-ganti lokasinya, apakah di sektor Arusbaya CS, kemudian ke Kuanyar Modung atau kemana yang meliputi daerah-daerah wisata. Sehingga ada jelajah ini nanti semacam lomba lintas alam yang mengelilingi wisata alam yang ada di Bangkalan, termasuk heritage yang ada di kota Bangkalan. Kemudian ada lomba PBB. Kenapa lomba PBB? Ini akan mempermudah tim yang akan menyeleksi paskibraka. Ketika lomba PBB antar SMA, dia akan lebih memfokuskan siapa yang akan diseleksi ulang untuk ikut di pengibaran bendera pada bulan Agustus. Kemudian di bulan Juninya akan ada kejuaraan drum band. Kejuaraan drum band ini saya bekerja sama dengan Stein kalau nggak salah ya. Ada Stein itu yang selalu melakukan lomba drum band. Kita bekerja sama dengan beliau-beliau untuk itu. Kemudian ada lomba jemparingan, itu adalah panah tradisional. Kemudian Bangkalan Job Fair. Kenapa saya lakukan di bulan Juni Bangkalan Job Fair? Karena ini mendekati lulus sekolah. Nah, lulus sekolah ini mereka kan kepingin sekolah lagi atau bekerja. Kita akan adakan itu secara rutin. Di bulan Juli ada Jambore Bumdes. Jambore Bumdes ini adalah menampilkan aktivitas para kepala desa dengan bumdesnya yang di bawah pimpinan Pak Camat seperti apa, dilombakan, dia bisa merekrut tenaga kerja, mengembangkan ekonomi masyarakat atau tidak. Kemudian ada juga Tanjung Bumi Batik Festival, ini pemerakasa batik, ini ada Pak Joko Tole dan lain-lain. Nanti di bulan Juli Festival Batik di Tanjung Bumi. Karena Pak Tanjung Bumi udah mulai surut pengrajinnya, kita akan tingkatkan kembali supaya batik Tanjung Bumi yang terkenal menjadi batik gentongan ini tetap bertahan. Kebetulan juga saya mengusulkan adanya pekan olahraga kabupaten di bulan Juli. Ini untuk menyikapi juga kita minta bantuan dari provinsi ya Pak Diat ya. Adanya Popda. Ini akan dilakukan di akhir tahun rencananya. Kita akan persiapkan di bulan Juli, kita adakan lomba dulu untuk persiapan Popda. Tahun ini saya sedang berjuang, saya sudah sampaikan ke Kadispora dan Ibu Gubernur, semoga turun di Bangkalan petunjuknya. Kemudian di bulan Agustus jelas ada lomba permainan rakyat tradisional, lomba Agustusan juga Bangkalan Karnival.
Bangkalan Karnival saya tidak akan lagi keliling kota. Saya tidak akan membuat itu menjadi kotor seluruh kota, cukup flypass atau semacam defile aja di depan alun-alun ini, putar balik seperti apa. Jadi kalau peragaan busana ya peragaan busana, kembali lagi tidak keliling. Kalau keliling satu saya menyita tempat, membuat masyarakat macet dan tidak terfokus. Kemudian untuk festival film pendek budaya daerah, ini juga akan saya selenggarakan. Festival film pendek dia memfilmkan cerita-cerita legenda dan objek wisata yang ada di Bangkalan. Kemudian dilaksanakan juga pada Agustus ada malam terak bulan yang kedua. Di bulan September ada semalam di Kampung Sobih. Jadi kok bisa bermalam di Kampung Sobih nanti di sana, pesta durian dan lain-lain, orang bermalam akan mengibatkan putaran ekonomi akan bagus lagi. Kemudian di September juga akan ada pameran museum bersama. Pameran museum ini menceritakan apa yang ada di Bangkalan peninggalan zaman dulu. Kemudian lomba camat, lurah dan kades teladan. Ini akan melingkup semuanya, aktivitas camat termasuk merawat ruang kerjanya. Nih, Pak Camat, Bu Camat tertawa semua ini. Karena kemarin saya lihat tamannya bagus Pak, hijau, tapi taman Jurassic Park, jadi ketinggalan zaman lalu. Jadi saya minta ditata betul, ruangannya dibersihkan, ketawa tuh Pak Camat Burneh. Ditata betul seperti apa sehingga masyarakat pun senang berkunjung ke kecamatan. Dialog, komunikasi, kalau bersih dan tertata. Ini saya lombakan dan akan saya umumkan lombanya pada bulan Oktober pada saat hari jadi. Nah di hari jadi ada karapan sapi, yaitu Piala Presiden dan Piala Bupati, dan juga festival budaya pada hari jadi Bangkalan. Sama kita akan mengadakan semacam keahlian. Kalau kemarin anak kecil di sini pentas batik, pakaian batik, dan seperti itu ada kacong jeping dan lain-lain. Kemudian di bulan Oktober juga dalam rangka hari jadi tetap kita akan melakukan bersolawat bersama, jadi Bangkalan bersolawat akbar. Kemudian di bulan November kita buat festival 1001 menu bebek. Ini akan kita rutinkan karena kita sekarang ikonnya adalah bebek di Bangkalan. Kemudian ada fun run hari kesehatan sama-sama dengan pelaksanaan pas di bulan November ini ada hari kesehatan nasional, dan juga ada rokat tase. Nah ini yang kita buat nanti di daerah Kelampis kalau nggak salah ya. Di bulan Desember kita adakan lagi lomba drum band juga dengan stay nanti. Kemudian ada malam terak bulan yang keempat dan ada lomba burung. Karena lomba burung perkutut kemarin ternyata senior saya mantan Pangdam, beliau rutin mengadakan dan bilang akan saya buat di Madura karena peternak Madura dan hasil perkutut Madura ini lokalnya sangat terkenal di ASEAN. Beliau akan mengadakan selalu di sini. Itu yang kami lakukan dan kami berharap di event-event yang sangat singkat ini bisa terlaksana. Saya mohon di Sparbud betul-betul menjaga, jalin komunikasi dengan teman-teman pemerakarsa sehingga akan mengawal itu. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, saya sudah dengan Dispora membuat kebersihan di stadion. Coba tampilkan foto rencana layout yang alun-alun selatan. Di situ karena saya lihat keberhasilan Dispora ini membuat kebersihan di depan stadion dan diapresiasi masyarakat untuk spot foto, saya sangat senang sekali. Ternyata masyarakat Bangkalan butuh tempat berkumpul secara keluarga. Untuk itu saya akan buat lapangan lari di depan alun-alun selatan. Konsepnya seperti ini, walaupun tidak 400 meter, kurang lebih 350 sekian ya Mas Adim ya, setelah dihitung. Nah pembuatan ini saya gratis juga Pak. Arsiteknya teman-teman generasi muda, gratis ya. Ini gambar dia membuat 3 dimensi dengan ukuran-ukurannya, bahkan ada, coba dibuka yang lokasi tamannya, bukan ini, maju lagi, yang ada itunya, taman-tamannya tadi, yang dikirim terakhir bagasi kirim tuh, yang ada tamannya, yang ada gambarnya, yang gambar lapangannya itu. Nah ini yang saya terus berusaha Bapak Ibu, saya setiap saat acara pasti menyisakan kemarahan dan koreksi kepada staf-staf ini. Karena apa? Mereka kurang berpikiran 1-2 langkah ke depan. Apa yang saya sampaikan selalu menunggu ini kan lambat. Ini selalu saya koreksi terus. Jadi saya ingin OPD ini ada Pak Camat, ada Pak Asisten juga ada, saya lihat. Ini ayo kita buat staf ini bekerja lebih cepat. Termasuk hari ini. Dia hanya memberikan saya selembar kertas di sana, sambutanku mana ini Pak, scan. Masa aku suruh nyekan di sini? Nah, kadang-kadang ini kurang cepat Pak. Saya buka aja biar teman-teman tahu bahwa OPD kami, staf-stafnya terlalu lambat.
Ini yang saya terus kejar terus menerus dalam 3 bulan ini, walaupun sudah berhasil meningkatkan MCP dari nilai 18 menjadi 85, saya sangat apresiasi. Tapi terus harus saya ingatkan, apalagi ajudan-ajudan saya yang di samping-samping saya ini kadang-kadang sudah Pak, di siapa yang tanggung jawab? Mas Dimas. Nah Mas Dimas seperti apa? Saya cek dulu Pak, ini kan lambat. Bagaimana kegiatan launching? Siapa? Dimas. Kesiapan seperti apa? Harusnya sudah bisa menjawab. Ini belum. Ini yang menjadi koreksi saya untuk teman-teman di sini. Prinsipnya Bapak, dalam pembangunan lapangan nanti kita memang swakelola dan swadaya. Dari gambar teksturnya yang buat Mas Adim. Kemudian nanti urukannya saya minta kepada para penambang galian C secara gratis. Nah ini, nanti bentuknya insya Allah akan seperti ini Pak. Ini dia udah bikin maketnya Mas Adim, pohon-pohonnya sudah ada, kita rapikan kembali. Pagar-pagar yang tidak perlu akan saya hilangkan, sehingga nanti betul-betul terbuka untuk lapangan terbuka bagi masyarakat. Nah di lapangan ini urukannya saya sudah minta bantuan dari tenaga penambang. Atasnya para penambang itu juga punya pasir-pasir yang disaring, jadi pasir butiran paling kecil semacam kalau lapangan tenis gravel, itu akan saya buat nanti di situ dilapis gravel. Nah kalau nanti kita punya anggaran lagi, kita akan kasih karet seperti yang di Surabaya. Tapi prinsip ini akan mencoba untuk mengakomodir lapangan yang ada, tidak sekedar lapangan yang untuk naruh kambing-kambing makan rumput, tapi memang digunakan untuk olahraga betul dan salah satu spot area olahraga bagi masyarakat Bangkalan. Semua non budgeter, dan rencana besok pagi kami bersama Forkominda dan anggota serta OPD akan menanam ini paving-paving untuk lintasannya, sehingga nanti urukan itu akan masuk langsung nguruk di lingkaran tersebut. Nah ini yang dibuat oleh Mas Adim, gratis Mas Adim, ya tak balenine lho ojo nagih. Yang gambar dari atas saja lingkarannya. Nah di posisi paling ujung yang berhadapan dengan masjid itu juga akan saya buka dari atas. Nah ini di sisi paling bawah Pak, yang paling bawah itu akan saya buka untuk parkir kendaraan. Jadi kendaraan akan bisa parkir itu terutama untuk pada saat kegiatan masjid. Jumat dia ada parkiran di situ, jalan tidak terlalu macet. Kalau pas olahraga dia bisa parkirnya di sana juga. Nah ini yang rencana awal saya, sehingga saya mulai setahap karena memang tidak ada anggaran dan kita lakukan dengan kurvi. Pavingnya sudah ada di Stadion Selatan. Besok pagi kita tata bentuk lingkaran tersebut. Nah nanti tinggal LH dengan loadernya di bawah koordinasi Pak asisten akan mengawal urukan-urukan yang masuk. Semoga akan secepatnya bisa jadi dan terwujud. Walaupun mungkin ini gambar bagusnya ya Mas Adim. Nah kita akan sedikit demi sedikit staf akan membuat ini, sehingga masyarakat punya event atau spot olahraga di Bangkalan. Itu mungkin akan kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon dukungan restunya bahwa kalender event ini akan bisa berjalan dengan baik. Tentunya tetap saya mohon dukungan para sesepuh, para generasi muda, para OPD, Pak Camat dan Forkominda, juga ada para tokoh ini yang hadir untuk bisa mendukung kegiatan event ini. Memang belum lengkap, tetapi dalam pernik-pernik yang ada ini nanti akan ada tambahan-tambahan kegiatan yang akan mendukung itu semua. Itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kalender event launching di Bangkalan tahun 2004 bisa dilaksanakan bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak PJ Bupati Bangkalan atas segala motivasi dan dukungannya untuk Kabupaten Bangkalan. Jadi tujuan dari kalender event adalah memperkenalkan kalender event Kabupaten Bangkalan ke halayak luas, kemudian menginspirasi calon wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bangkalan, dan memberikan informasi penyelenggaraan event secara lengkap kepada wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Bangkalan. Untuk itu, marilah kita simak dan saksikan bersama video tayangan launching kalender event tahun 2024 Kabupaten Bangkalan.
Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk launching kalender event Kabupaten Bangkalan tahun 2024. Dan juga kami informasikan bahwanya tadi di awal lagu Indonesia Raya, Pak PJ memberikan petunjuk untuk membuat video tentang segala potensi Kabupaten Bangkalan. Dan kami harap untuk seluruh masyarakat atau instansi yang menggunakan video Indonesia Raya bisa menggunakan video yang kita pakai tadi di awal. Untuk itu boleh sedikit saya berpantun. Malam hari minum STMJ, paginya minum teh secang. Terima kasih support dan dukungannya Pak PJ, Bangkalan semakin maju dan berkembang. Kita beri tepuk tangan untuk Pak PJ. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, nanti di akhir acara akan ditayangkan untuk scan barcode tentang kalender event dan juga akan kami posting di bangkalancup.go.id dan juga seluruh sosmed dari instansi pemerintah agar masyarakat bisa mengetahui dan bisa men-scan kalender event yang akan kita jalani di tahun 2024. Maka dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian acara launching kalender event Kabupaten Bangkalan. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf apabila ada ucap, sikap ataupun perilaku yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di sini nanti bisa men-scan ya Bu di depan untuk jadwal atau kalender event Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Selanjutnya untuk tamu undangan berkenan menuju ke ruang serambi atau ruang peringkitan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ